Mengenal apa itu OCD yang bikin kamu ngamuk saat lihat barang berantakan? Halo Goodness Hunters, gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat selalu dan bahagia ya, amin. Seperti biasa pada video kali ini, Dewa Education ID akan membagikan konten yang pastinya akan memberikan inspirasi yang baik untuk kamu. Buat kalian Sobat Gen Z, pastinya suka nonton serial Boboiboy Boy yang mana pada salah satu episodenya mengisahkan Mama Zila yang bisa berubah jadi monster saat melihat benda yang gak tersusun rapi karena doi mengidap OCD. Saat masih kecil dan unyu-unyu, pastinya kita mikir, itu cuma penyakit hayalan kali ya. Dan ternyata OCD benar adanya loh gengs. Bahkan salah satu gangguan mental ini kini santer jadi pembicaraan karena diidap oleh banyak selebriti seperti pemeran GGS yang jadi kembaran aku yaitu Aliando Syarif. Terus ada juga mantan aku Prilly Latukonsina dan beberapa artis lainnya guys. Dan ini asli, bukan bercandaan ya gengs. Karena OCD yang diidap oleh Aliando misalnya sampai bikin hidup doi kacau dan harus vakum dari dunia hiburan buat ngurus masalahnya ini. Serius banget ya kan? Makanya biar kalian makin tahu, dan buat kalian yang lagi bimbang karena mikir jangan-jangan kalian mengidap OCD, kalian wajib pakai banget nih buat nonton video ini sampai selesai biar dapetin jawaban atas kegundah gulanaan kalian. So, apa itu OCD? OCD itu apa sih? Buka Google, Instagram, YouTube, semua bahas OCD. Sini, Dewa Edu kasih paham dengan cara yang sangat simpel. OCD atau Obsessive Compulsive Disorder merupakan gangguan mental yang membuat para penderitanya merasa harus melakukan suatu hal atau tindakan secara berulang-ulang. Nah, kalau penderita OCD ini nggak bisa memenuhi kebutuhannya tersebut, maka doi akan merasakan cemas, khawatir, dan sampai ketakutan. Misalnya aja nih, contoh simpelnya, Udin mengidap OCD. Udin mau nongki-nongki di warkop. Pas mau keluar rumah, Udin udah pastiin kompor sama keran air mati. Tapi, baru berapa langkah keluar rumah, rasa was-was muncul dan bikin Udin bolak-balik ngecek kondisi rumahnya. Dan kalau doi nggak ngecek sampai 5 kali misalnya, si Udin bakal stres parah dan kepikiran terus. Jadi bisa dibilang kayak nggak bisa ngendalain pikiran sendiri dan bahkan disetir sama pikiran dan bahkan terobsesi buat lakuin tindakan kompulsif atau repetitif. Apakah OCD sama dengan perfeksionis? Karena sama-sama menyukai kesempurnaan, banyak yang nyamain OCD sama perfeksionis. Padahal beda loh gengs. Seorang perfeksionis itu biasanya mengacu sama kinerja. Jadi orang yang perfeksionis punya standarnya sendiri dalam melakukan sebuah pekerjaan. Dan ini normal, bukan termasuk masalah mental. Sementara OCD sendiri, fix, termasuk gangguan mental yang sebenarnya nggak diinginkan oleh si penderita. Dan membawa efek negatif karena bisa mengacaukan pikiran dan berimbas pada kehidupan mereka. Penyebab dan gejala OCD. Kenyataannya, OCD itu bisa dialami oleh siapa aja gengs. Ada yang gejalanya udah kelihatan dari kecil, dan ada juga yang baru muncul pas menginjak remaja misalnya. Tapi sampai saat ini sayangnya para peneliti belum nemuin penyebab pasti dari OCD ini. Cuma memang ada beberapa faktor yang mungkin turut memegang andil. Misalnya tingkat stres seseorang, faktor keturunan sampai gangguan saraf pada otak. Gejala OCD sendiri sebenarnya bisa dikenali dengan mudah. Apa aja ya kira-kira? Oke, nih udah Dewa Edu rangkumin. Yang pertama, suka melakukan sesuatu berulang-ulang.
Sesuai namanya gengs, ciri utama pengidap OCD yaitu suka ngelakuin tindakan kompulsif atau berulang-ulang. Tapi ini beda ya sama orang yang waspada dan selalu mengecek segala sesuatunya biar aman. Kalau kamu cuma ngecek 1 atau 2 kali, itu masih normal. Nah, pada penderita OCD, mereka bisa ngecek atau ngelakuin hal yang sama sampai 5 kali bahkan lebih dari itu, sampai otak mereka bilang cukup. 2. Terobsesi sama kebersihan dan kerapian. Ini bisa kalian lihat di serial kartun Boboiboy Boy yang tadi Dewe Edu bilang di awal ya gengs. Pengidap OCD itu benar-benar terobsesi sama kebersihan dan kerapian. Jadi kalau kamu temenan sama penderita OCD dan ngelihat kamar kamu kayak kapal pecah, udah deh gengs, doi bisa ngamuk dan gak betah ada di situ. Bukan sekedar rapi aja gengs. Pada kasus OCD, semua benda harus disusun secara simetris dan tertata sesuai kategori warna, bentuk, dan lainnya. Dan kalau misalnya ada satu baju kuning saja ditumpukan baju hitam, yang buat kita itu ini hal sepele. Bahkan baju kita nggak beraturan satu tumpuk warna-warni ya kan? Tapi buat penderita OCD, hal ini bakal bikin doi stres parah dan nggak bisa tidur. Para penderita OCD juga cenderung takut kuman alias higienis banget. Cuci tangan aja bisa berkali-kali. 3. Suka berhitung. Suka ngitung di sini bukan ngitung duit ya gengs, tapi ngitung hal-hal yang sepele dan bahkan bikin kita geleng-geleng kepala. Kayak Aliando nih katanya. Saking parahnya, doi kalau mandi mesti ngitungin jumlah helai rambutnya. Nah, kacau banget kan? Jadi para pengidap OCD kayak nggak betah kalau nggak berhitung. Misalnya naik tangga kudu hitung jumlah anak tangganya. Jalan ke parkiran mobil dihitung berapa langkah. Hal ini di luar kendali si penderita dan justru mereka kalau nggak lakuin ini jadi stres sendiri. 4. Overthinking. Rasa was-was dan cemas itu memang udah jadi teman baik dari penderita OCD. Makanya hal ini bukan cuma soal kebendaan aja, bahkan mereka juga sering risau akan banyak hal. Misalnya, abis ngobrol sama bestie, timbul rasa was-was. Jangan-jangan tadi gue salah ngomong dan nyakitin perasaan dia. Atau bisa juga selalu takut buat ngomong sesuatu karena gak enak dan takut bikin orang lain tersinggung. Cara meminimalisir OCD. Kenapa meminimalisir ya? Karena ya sayangnya gengs, OCD itu salah satu masalah mental yang belum bisa disembuhin secara total. Yang bisa dilakuin saat kalian sadar kalau kalian mengidap OCD adalah dengan melakukan usaha buat meringankan gejalanya atau biar nggak parah banget sampai bikin kalian stres dan kehidupan kalian terganggu. Ada 3 cara untuk meringankan gejala OCD, yaitu lawan obsesi yang muncul. Hal ini memang sulit gengs, tapi kalian harus coba deh buat ngelawan obsesi yang muncul. Misalkan pikiran kalian biasanya minta buat cuci tangan itu 5 kali dalam satu waktu. Kalian bisa lawan hal itu dan kurangi misalnya jadi 4 atau 3 kali aja udah cukup. Walaupun itu sulit ya gengs, apalagi di awal-awal, kalian harus coba buat menolak apa yang diperintahkan otak dan lakuin usaha ini sampai akhirnya kalian benar-benar terbiasa. Rilekskan tubuh dan pikiran. OCD bisa banget bikin seseorang penat dan stres karena terlalu mengkhawatirkan segala hal, meski receh sekalipun. Makanya, kalian bisa banget buat healing atau rehat sejenak. Biarin tubuh dan pikiran kalian rileks, tutup mata kalian dan lupain sejenak soal obsesi yang ada di otak kalian. Berobat ke psikolog. Langkah terakhir dan yang gak kalah penting, kalian mesti berobat gengs. Karena sama kayak sakit fisik, gangguan mental kayak OCD juga perlu diobatin. Buang rasa malu atau takut demi kebaikan diri sendiri ya geng. Dan gak perlu khawatir soal biaya. Kalau kalian punya asuransi, baik itu dari pemerintah ataupun swasta, bisa kok dipakai buat pengobatan gangguan mental atau ke psikolog. Yang penting ikutin prosedurnya dan kalian harus berobat sampai kondisi kalian membaik. Oke, finally kita udah sampai di akhir video nih gengs.
Semoga ulasan kali ini bermanfaat dan jangan lupa kalau kamu suka dan terinspirasi dengan video ini, boleh dong dikasih like, komen, dan subscribe ke channel ini agar nantinya Dewa Education ID makin semangat bikin konten buat kamu. Tetap semangat dan terus menebar kebaikan. Bye!